شر لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah, berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Hari ini kita memasuki hari yang ke-18 ya. Hari ini kita masuk ke hari yang ke-18. Alhamdulillah. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sedekah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah sebuah poin plus ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, di mana pahalanya itu semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung kepada ikhlas dan ridhonya kita menjalankan ibadah puasa. Adapun hari ini insyaallah biidznillah taala kita akan membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Jadi kurang lebih ada 2 kali pertemuan lagi atau 2 kali pemberian materi seputar zakat ya, seputar zakat, wabil khusus kepada dalam zakat fitrah ini. Jadi besok hari Sabtu insyaallah tema terakhir di zakat fitrah. Adapun nanti lusanya wallahu alam nanti kita bahas apa. Baik. Untuk orang-orang yang menerima zakat atau yang disebut dengan mustahiquz zakat. Apa Pak? Mustahik, kalau kita bahasanya mustahik. Allah Subhanahu wa taala secara jelas, secara terang, orang-orang yang menerima zakat ini disebutkan di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ada yang hafal Pak? Ada yang hafal? Surat At-Taubah ayat 60.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60. Itu kalau Bapak pengen tahu susah ngapalnya, siapa nih mustahik nih, hafalin aja surat At-Taubah ayat ke 60. Karena di situ semua asnaf zakat, mustahiquz zakat semuanya ada di sini. Yang pertama saya sebutkan semuanya ya. Yang pertama adalah fuqara. Apa itu fuqara? Orang fakir. Kemudian yang kedua namanya wal masakin, orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang amil, ya, amil zakat. 3. Keempat wal muallafati qulubuhum, yaitu muallaf. Kelima wal gharimin, gharim. Dah, hafalin aja gharim. Nanti kita sebutkan siapa itu gharim, siapa itu muallafati qulubuhum. Yang kelima adalah gharim. Yang keenam ya, tadi kelewatan wafir riqab yang nomor 5 ya. Wafir riqab dulu, riqab apa riqab budak. Budak. Keenam baru gharimin, gharim. Ketujuh namanya fi sabilillah. Ya, hafalin aja fi sabilillah gitu. Nanti keterangannya nanti. Oke, apa namanya? Fi sabilillah. Yang terakhir nomor 8 adalah ibnus sabil. Nah, ini 8 golongan di mana semuanya itu berhak mendapatkan zakat. Taib. Nanti apakah semuanya itu mesti mendapatkan zakat atau boleh kita pilih satu di antara golongan-golongan tersebut? Nah, kita lihat nanti pendapat ulama bagaimana. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini loh penerima zakat gitu. Kalau Bapak punya kelebihan harta, silahkan sisihkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan zakatnya, ya, untuk dikeluarkan zakat dan diberikan kepada salah satu atau semuanya daripada 8 golongan yang telah disebutkan di dalam surat At-Taubah ini. Baik, yang pertama adalah orang fakir pakai qaf, fakir, ya, orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki apapun untuk mencukupi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya. Hampir tidak memiliki apapun yang bisa dia pakai untuk memenuhi kehidupannya. Itu namanya siapa? Orang fakir. Dia nggak ada kerja, ya kan? Dan dia mesti menghidupi keluarganya, atau punya kerja tapi nggak menentu sama sekali, sangat-sangat kekurangan. Itu namanya orang fakir. Oke, cepat-cepat aja. Berikutnya adalah orang miskin. Oke. Orang miskin itu bedanya tipis sama orang fakir. Maka ketika kita menyebutkan fakir, biasanya kita menyebutkan orang miskin. Ada fakir, miskin. Nggak mungkin miskin nggak pakai fakir, atau fakir nggak pakai miskin. Kalau kita nyebutin fakir, ya ada embel-embelannya miskin. Oke, karena antara fakir dengan miskin memang memiliki perbedaan yang sedikit. Bedanya adalah di pekerjaan. Kalau orang miskin itu punya pekerjaan, ya alhamdulillah, tetapi dia masih ada kekurangan, tapi nggak signifikan banget kekurangannya, hanya dia pas-pasan banget. Kalau dia butuhnya, katakan lagi butuh nih 100.000 nih untuk kebutuhan nih,
tapi dia hanya punya 80.000, kan masih kurang nih. Tapi kalau orang fakir dia butuhnya 100.000, hanya punya 30.000, kan udah semumet deh. Nah, itu orang fakir. Jadi benar-benar hampir dia tidak memiliki apa-apa, susah untuk kemana-kemana, susah. Itu namanya orang fakir. Kira-kira ada nggak di sini orang fakir? Nah, alhamdulillah. Oke, itu nomor 2. Ketiga adalah amil. Siapa Pak? Amil. Siapa amil? Amil adalah orang yang di sini banyak nih yang bekerja mengambil zakat. Ya, mengambil zakat. Itu amilnya amil. Bekerja mengambil zakat, masuk ke dalam amil, dia adalah yang menakar. Masuk ke dalam amil, dia yang mencatat. Siapa yang kalau zakat mal berarti dia yang mencatat siapa nih orangnya yang kayaknya bisa diambil zakat malnya. Nah, itu catat. Itu yang mencatat, yang naker, yang catat, yang membagi. Nah, itu adalah amil. Jadi amil ini banyak, ya. Amil itu banyak, pembagi juga termasuk. Oke, penghitung juga. Penghitung itu termasuk daripada amil. Apa maksudnya penghitung? Kalau kayak zakat mal ya dihitung hartanya yang terkumpul berapa, atau di zakat ternak. Ya, zakat ternak. Karena kita mesti tahu itu ternaknya ada berapa. Ya, misalkan ya, yang punya ternak dia bilang saya punya kambing 100 ekor. Kita percaya apa enggak? Nah, gitu. Ada datanya nih, kalau nggak percaya, oke siap. Tapi kan mesti dicek, ya kan? Dicek. Nah, yang ngecek itu yang lumayan itu, nyium-nyium aroma yang masya Allah. Dia kan bukan orang ternak, tapi dia adalah pengecek. Nah, orang pengecek itu yang masuk ke dalam kategori amil. Jadi amil itu kategorinya banyak. Dan ini adalah penerima zakat bukan hanya di zakat fitrah juga, tetapi zakat mal. Jadi pokoknya yang kategorinya zakat, nah itu masuk ke dalam sini nih, semuanya asnaf-asnafnya ini yang golongan amil. Jadi paham ya, termasuk mendistribusi, yang menulis, yang mencatat, yang menakar. Nah, banyak nih amil. Oke. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Nomor 4 adalah seorang mu'allaf. Nah, wal mu'allafati qulubuhum. Apa mu'allaf? Oke. Mu'allaf itu sebenarnya kenapa ada kata-kata qulubuhum? Karena mu'allaf itu dia artinya seseorang yang memiliki keimanan hati di dalam hatinya yang sangat lemah. Ya. Jadi orang mu'allaf ini diberikan zakat kepadanya supaya hatinya mantap terhadap Islam. Hatinya mantap untuk agama Islam, untuk menjalankan syariat, untuk menjalankan ibadahnya. Tetapi yang populer di kita adalah dan Basnas juga mengatakan yang mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam dia memang masih perlu banyak belajar tentang Islam. Harus kita support dan kita dukung. Oke. Nah, itu kenapa kita berikan zakatnya. Tetapi harus benar-benar yang mu'allaf yang memang membutuhkan zakat. Ya. Kayak misalkan sudah kaya masa dikasih zakat. Mu'allaf, ya kan? Dia sudah cukup deh. Oke. Selanjutnya nomor 5 yaitu riqab. Apa itu Pak riqab? Apa riqab? Riqab itu artinya budak. Jadi seorang budak itu boleh diberikan zakat kepadanya. Ya, di sini ada yang merasa budak? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada yang ngerasa. Karena memang sistem perbudakan sudah dihapuskan di skala internasional, sudah nggak ada lagi.
Mungkin di era 17 abad 17, 16 itu masih ada budak itu. Ya, masih ada. Tapi sekarang sudah ditiadakan. Sudah ditiadakan. Rekob. Ya, rekob. Dia nggak ada kemauan, nggak ada apa. Pokoknya apa yang dikatakan majikannya, dia harus lakukan. Makanya seorang budak itu punya hukum Islam itu yang istimewa, yang berbeda. Makanya ada istilah di dalam fikih itu, ada budak, ada yang merdeka. Merdeka ini nggak ada keterkaitan dengan seorang tuan, seorang majikan. Kalau budak itu mau kemana-mana harus izin sama tuannya, mau puasa aja harus izin dan sebagainya. Ya, itu budak. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. Maka bagian daripada rekob ini sudah hilang, sudah nggak ada lagi. Oke. Selanjutnya adalah siapa? Gharim. Gharim apa? Gharim. Pakai gho. Gharim. Nah, gharim ini adalah orang yang punya hutang. Orang punya apa, Pak? Hutang. Ya, saya kasih gambaran aja dulu. Orang punya hutang ini, ya, dia itu untuk hutang untuk diri sendiri atau hutang untuk orang lain. Memberikan hutang, maksudnya ente punya hutang, yaudah saya kasihlah, saya pinjamkan, ya, saya pinjamkan atas nama saya untuk kamu, gitu. Itu namanya meminjamkan untuk orang lain. Ada yang dia pinjam untuk diri dia sendiri atau dia pinjam untuk orang lain. Nah, kalau dia minjamnya untuk diri sendiri, dia nggak dapat bagian zakat, Bang. Nanti orang pada ngaku-ngaku, ya iyalah, orang punya utang, saya punya utang banyak 100 juta, udah saya mau minta zakatnya, dah diketahui nama orang miskin, ya Pak. Iya, kasihan yang banyak berhak. Ya, jadi nggak sembarangan mengatasnamakan dirinya adalah orang yang punya banyak utang, kemudian dia boleh menerima zakat. Lah kalau kayak gitu, sekarang orang pada kredit, pada hutang, tapi kreditnya mobil. Lihat, masuk akal. Masa dia mau, saya punya utang apa? Cicilan mobil 200 juta, 300 juta. Minta zakat gitu. Lah, ya, paham ya? Jadi gharib nggak kayak gitu. Gharib ini dia ada orang, misalkan dia berkelahi atau apa, damai, udahlah saya bantu, saya utang atas nama saya lah, nah, saya kasih ke dia, gitu. Nah, itu boleh menerima zakat karena dia memberi hutang, bukan dari hartanya, tetapi dia meminjam hutang atas nama dirinya, itu boleh, namanya gharim. Kemudian dan dia yang gharim ini nggak ada lagi buat, ini syaratnya lagi, dia sudah meminjamkan dan dia nggak ada uang untuk kebutuhannya, bayar juga dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarangan itu orang punya hutang, kayak tadi punya hutang tapi cicilan mobil. Cicilan mobil. Pak, kalau ada kayak gitu ngadu boleh nggak, Pak? Dikasih, Pak. Pikir-pikir. Oke, selanjutnya nomor berapa? 7. Apa? Fi sabilillah. Ini cepat-cepat nih supaya kita dapat banyak. Nih satu lagi. Fi sabilillah ini adalah orang berperang. Fi sabilillah. Di dalam Al-Qur'an itu, ya, di dalam Al-Qur'an itu yang kalau kita sebutkan fi sabilillah itu dalam konteks perang. Ya. Fi sabilillah. Hanya saja sekarang itu sudah nggak ada lagi perang, ya kan? Susah untuk menemukan orang yang perang, gitu. Dan orang yang perang juga diberikan zakat ketika, nah ini ada ketikanya, ketika dia sudah nggak ada pemasukan daripada kantornya, nggak ada dari instansinya, dia pergi perang aja mutlak gitu, dan dia sangat membutuhkan bantuan. Nah, boleh, karena dia butuh dan dia fisabilillah, boleh kita berikan zakat kepada dia dan sah. Misalkan bapak punya zakat mal, dia pergi perang nih, saya kasih, gitu. Kenapa fisabilillah? Dengan catatan dia nggak ada masukan daripada kantornya. Misalkan dia punya kantor,
Tapi fisabilillah ini nggak ada. Nah, nanti ada banyak pendapat ulama tentang fisabilillah di sini, karena yang diperselisihkan adalah golongan yang fisabilillah. Nah, golongan fisabilillah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Kemarin saya sebutin. Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Ibnu anak, Sabil jalan. Jadi anak jalanan. Apa itu anak jalanan tuh? Anak-anak jalanan. Anak jalan. Ibnu Sabil di sini artinya adalah musafir, Pak. Seorang musafir. Jadi orang musafir, dia sudah bilang, dia datang, ya Allah, Pak, kamu kemana? Waduh, saya rantauan, saya lagi musafir gitu, tapi mau balik nggak ada ongkos. Maka boleh diberikan zakat kepadanya. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi jangan salah mengartikan, ya, ntar apa anak jalanan? Nggak semuanya anak jalanan orang nggak mampu, ya kan? Ada banyak orang-orang kaya jadi anak jalanan, anak pang, ya anak mampu jadi orang mampu, ya kan? Sekalipun yang mampu adalah orang tuanya, bukan dianya. Nah, tapi kan dia masih punya tanggungan orang tua. Namanya siapa? Ibnu Sabil. Jangan diterjemahin letter lah. Ibnu artinya anak, Sabil jadi anak artinya jalanan. Jadi Ibnu Sabil artinya anak jalanan. Ya, itu yang namanya mengartikan sesuai dengan letter luck begitu. Nggak tahu maksud daripada Ibnu Sabil itu apa. Paham ya? Oke ya. Ya. Ibnu Sabil. Oke, jadi Ibnu Sabil ini boleh kita berikan zakatnya agar dia bisa balik ke tempat asal. Oke. Berikutnya. Nah, ini supaya cepat-cepat nih. Nah, gimana kalau kita membagikan zakat? Apakah kita mesti bagikan kepada mereka semuanya, ke 8-8-nya? Nah, ini yang akan kita bahas daripada firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Jadi pemberian zakat ini wajibkah kita berikan kepada seluruhnya atau bagaimana? Kita lihat dulu, innamas shadaqatu lil fuqara, innama sesungguhnya sedekah, innamas shadaqatu hanya kepada lil fuqara, orang fakir miskin. Kata-kata hanya itu berarti sedekah untuk ini aja kan? Nah, untuk 8 golongan. Nah, kemudian satu pendapat mengatakan ada lil fuqara wal masakin wal amilin wal. Kata sambungnya pakai waw. Kata sambungnya pakai apa? Wow. Kalau Bapak baca itu ada wawunya, innamas shadaqatu lil fuqara. Disambung dengan apa? Wal masakin. Sambung lagi dengan apa? Wal masakin wal amilina. Tidak ada wawu di situ. Ya, wawu itu apa artinya? Wawu di situ artinya ada, kalau kita sebut adalah kata sambung, karena artinya dan. Nah, kalau bahasa Arab kan nggak kayak gitu. Di bahasa Arab ini diartiin fungsi dari waw itu apa. Nah, ini bahasa Arab nih. Fungsi dari waw itu apa? Fungsi dari waw, kata Imam Syafi'i, litasyrik, untuk sama-sama, untuk miskin iya, fuqara iya, kayak gitu, namanya litasyrik, semuanya mendapatkan. Nah, maka satu pendapat mengatakan karena ada waw di setiap golongan, maka semuanya itu harus mendapatkan, karena ada waw, litasyrik namanya, untuk sama-sama mendapatkan. Jadi semuanya harus mendapatkan. Itu satu pendapat. Kedua, ya, kedua itu boleh hanya kepada satu golongan, yaitu orang fakir atau orang miskin. Boleh pilih. Ya. Yang penting zakat ini tidak boleh keluar daripada 8 golongan. Yang penting, kalau masih dalam kategori salah satu dari 8 golongan, maka
boleh. Nah, makanya kalau memberikan zakat nggak sembarangan, pastikan masuk nggak ke dalam 8 golongan ini. Kalau enggak, berarti zakatnya enggak sah. Apalagi Imam Syafi'i di antara yang tadi yang mengatakan semuanya 8 golongan adalah mazhabnya kita. Mazhab kita itu mesti 8 golongan. Nah, semuanya mendapatkan, maksudnya golongan-golongan ini semuanya mendapatkan. Oke, kalau mendapat jumhur enggak, dia satu aja udah cukup. Miskin, ya udah berikan ke orang miskin aja. Oke. Selanjutnya adalah nah ini dia. Itu kan tadi diberikan wajib kepada 8 golongan kah atau hanya cukup kepada 1 golongan? Maka dari itu pengaruhnya adalah zakat ini boleh apa enggak kita bagikan kepada selain daripada 8 golongan yang kita sebutkan tadi. Amil adalah orangnya seperti ini, gharim kita sebutkan seperti ini, kemudian fisabilillah adalah orang yang pergi berperang. Nah, kita pengen memberikan zakat tetapi bukan kepada orang-orang tersebut. Contoh adalah orang yang misalkan ada pembangunan masjid, ya saya mengeluarkan zakat nih, ini zakat saya nih ya buat pembangunan masjid. Pembangunan masjid emang ada masuk ke dalam 8 golongan bangun masjid? Nah ini dia, saya mau ini nih bantu ngapain, buat ngebangun jembatan, ini zakat saya. Boleh apa enggak? Ini masuk ke dalam ini. Kata jumhur ini semuanya rata-rata semuanya mengatakan nggak bisa ditunaikan zakat kepada selain daripada 8 golongan. Sekalipun ada beberapa ahli fikih yang nanti menjabarkan, mentafsirkan beberapa maksud beberapa golongan dengan penafsiran yang lebih luas lagi. Di antaranya adalah Al-Kasani dari mazhab ulama Hanafiyah. Al-Kasani, beliau adalah penulis pengarang kitab Bada'i'us Shana'i fi Tartibis Syara'i, kurang lebih ada 8 jilid. Kebetulan saya punya itu di rumah sini ada 8 jilid tebal-tebal segini ya. Itu madhabnya Hanafi, bukan madhab Syafi'i ya, bukan madhab Syafi'i. Itu beliau mengatakan di dalam situ, dan saya sudah cek di kitabnya, itu mengatakan bahwa yang dimaksudkan fi sabilillah, nah, beliau memberikan penafsiran yang dimaksud fi sabilillah artinya apa. Fi sabilillah di jalan Allah. Tadi kita mentafsirkan apa? Orang berperang. Nah, Imam Kasani mengatakan di dalam kitab fikihnya itu, fi sabilillah yang dimaksud di dalam firman Allah innamas shadaqatul fuqara dan sampai akhir adalah segala bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk pendekatan diri kepada Allah. Maka dari itu termasuk daripada pendekatan kepada Allah adalah membangun masjid. Membangun masjid. Kemudian apa? Penuntut ilmu. Ya kan? Karena kalau nggak ada beliau-beliau itu gimana kita akan mengkokohkan ilmu agama? Nah, itu siapa? Dari kalangan mazhab Hanafi. Sekarang kira-kira kita di sini itu banyak mengamalkan ini atau mengamalkan yang lain? Ya, kayaknya banyak yang ini kan. Jadi kayak gaya guru ngaji, kemudian penuntut ilmu itu mendapatkan zakatnya. Bahkan di Kairo itu penuntut ilmu ada dapat zakat. Ya, kita mahasiswa ini dapat zakat bulan Ramadan tuh. Nah, kalau di akhir dapat zakatnya. Fisabilillah, karena penafsiran dari sini. Gitu. Oke ya. Jadi fisabilillah ditafsirkan segala bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Malik dikuatkan oleh Imam Malik bahwa
bentuk pendekatan pendekatan kepada Allah itu jalannya banyak ya. Jalannya banyak, fisabilillah ini aplikasinya banyak. Hanya saja ulama itu nggak ada perselisihan ketika membahas fisabilillah, yang dimaksud adalah orang berperang. Paham nggak? Orang berperang. Jadi ketika fisabilillah apa nih? Orang berperang, ya semuanya orang sepakat, kata Imam Malik. Kalau nggak selain kalau selain orang berperang, nah ini kadang ada orang yang menerima, ada yang orang nggak menerima. Itu begitulah kata Imam Malik. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang meminta zakat. Biasanya ada nggak kalau mau lebaran zakatnya, Bu? Zakatnya ada di kampung Bapak? Ada. Nggak ada? Ada banyak. Ada ya. Kalau mau lebaran biasanya ada tuh. Mau meminta zakat. Assalamualaikum, zakatnya kayak gitu. Boleh nggak kita kasih? Boleh. Kemudian saya zakat lah. Ini zakat atau sedekah? Zakat yang kita kasih ke mereka itu zakat apa sedekah ini? Benar. Nah, kalau kita memberikan zakat ke mereka boleh nggak? Secara lahirnya boleh, karena ngelihat dari batin ini. Oke. Satu. Terus ada lagi? Tapi sehari-hari kan kita nggak tahu di rumah. Terus gimana? Ya, musafir. Nah, orang kalau di kampung kan banyak ya, pernah lihat ya? Di kampung sini tuh Kampung. Ya pokoknya Di sini nggak tahu ya, saya lebaran. Ini kali ya, mungkin orang yang liling bisa ngeliat langsung kali. Kalau nggak ada, Enggak, kadang bahkan di luar itu, Pak, di luar kampung kita, karena kita nggak kenal sama dia. iya. itu yang sekarang Kita kan ada yang dia hanya karena kan banyak ini dia modus. Oke. Nanti insya Allah di pertemuan terakhir ada kita ngebahas tentang kalau misalkan berikan zakat mal kita, benar-benar zakat ya, bukan sedekah gitu. Bukan sedekah. Kita berikan zakat mal kita ke dia. Kemudian ternyata zakat yang kita berikan orangnya itu ternyata bukan daripada orang yang berhak menerima zakat. Lalu hukum memberikan zakat kepada dia itu bagaimana? Insya Allah pertemuan besok. Biar enggak ngilu. Karena banyak juga jarang karena yang normal nih subuh sahur banyak orang membangun sahur kan. Kita lihat kan orang anak sini nih gitu kan. Tapi begitu mau mendekati hari raya, orang dari mana-mana jalan tuh minta zakat kan. Minta zakat ya. Oke, nah ketika itulah kita bahas tentang boleh nggak orang meminta zakat kita berikan zakat. Kalau kata saya sih nggak masuk ya, pribadi saya. Tapi ada juga mungkin dulu tuh pernah kan kejadian zaman masih ini ya. Itu ada kan bawa karung, dia siap hari atau apa kan. Kita kan kesana orang minta-minta, tapi dia kan karena di bulan suci dia bilang ini Jakarta gitu ya. Nah itu kalau dulu memang pernah ada begitu. Itu seingat saya ya. Nah itu sekarang kan memang kebanyakan mungkin yang bangunin sahur. Waktu ini belum bertanya tanya aja. Jadi fenomena kalau menjelang lebaran itu banyak sekali orang yang meminta zakat. Entah, pokoknya bahasanya minta zakat lah gitu ya. Nah, di sini mengatakan ulama tadi sepakat bahwa kalau bukan daripada 8 golongan yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini nggak boleh diberikan zakatnya. Kalau Bapak memberikan zakat itu bukan zakat, tetapi anggap saja itu sedekah gitu. Karena zakat itu mesti yang orang-orang yang masuk ke dalam 8 golongan ini gitu. Tapi kalau misalkan ini Bapak sudah mendapatkan wajib zakat mal, zakat apa? Mal ya, zakat mal. Atau mungkin mau keluarin zakat fitrah karena belum zakat fitrah gitu. Nah, ada orang minta-minta, kalau diketahui benar dia adalah warga situ satu atau warga lain dari desa lain, tetapi kita tahu kondisi dia, keadaan dia, bahwa dia adalah orang yang tidak mampu.
dia masuk ke dalam kategori miskin, katakanlah ya, nggak fakir-fakir, nggak miskin-miskin banget sampai dia ke fakir gitu. Miskin aja lah gitu, miskin, maka boleh kita berikan zakatnya kepada dia dengan catatan kita tahu keadaan dia bahwa dia adalah orang miskin. Nanti ada terjadi kesalahan, ternyata setelah kita kasih ternyata dia orang kaya, orang minta-minta di jalan, kakinya buntung, ternyata dia punya sedan, dia punya mobil. Nah ini benar kata Pak RW, modus. Nah, nanti bagaimana konsekuen daripada pembayaran zakat kita? Ini insya Allah pertemuan selanjutnya, jadi saya cut dulu. Ya, supaya apa penutupan dari di zakat gitu. Insya Allah besok ya, berarti hari Sabtu ya. Kalau Sabtu libur mungkin banyak yang lebih datang lagi. Sabtu besok Sabtu. Banyak minggu banyak orang. Oke. Kalau minggunya saya kayaknya bakal ngebahas tentang sedekah sunnah. Jadi kalau zakat wajib nih, nah kita harus tahu tentang sunnahnya juga. Nah, maka kita insya Allah hari Minggu tentang sedekah sunnah. Hukumnya bagaimana, mestinya bagaimana, dan seterusnya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Sisanya besok ada syarat-syarat penerima zakat. Syarat-syaratnya di 8 golongan ini masih punya syarat Pak, yang mesti terpenuhi. Enggak sembarangan juga. Nah, syaratnya itu terus tentang hukum seputar distribusi zakat. Nah, itu terakhir. Kalau sudah dibagikan udah selesai. Kalau syarat-syaratnya biasanya kan kumpulin dulu data-data orang penerima, itu awal-awal tuh. Yang terakhir adalah tentang pendistribusian. Insyaallah itu closingnya di situ Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. RW, monggo Pak. Saya mau konfirmasi. Kalian nanti kan saya tempel supaya dari penerima zakat ini, biar warga tuh melihat kan, oh ini berarti penerimanya yang ini. Jadi seandainya dia menerima, kalau dia melihat itu kan, oh saya bukan golongan ini. Jadi tidak semua dari pengurus RT yang dulu kan dibagi rata habis gitu. Jadi saya mau catat nih, saya mau tempel juga di warga supaya tahu nih, oh ini golongan orang yang penerima. Tadi saya kurang jelas, orang fakir itu orang yang apa tadi? Hampir tidak punya apa-apa ya? Iya, hampir tidak punya apa-apa. Ya kerjaannya ya nggak karuan gitu. Kadang ada, kadang nggak ada gitu. Apa? Bisa juga orang di sini masuk ke dalam kategori orang kerjaannya serabutan. Kalau orang yang miskin itu orang yang hidupnya pas-pasan. Pas-pasan. Tapi punya pekerjaan. Punya. Biasa ya. Punya pekerjaan. Silahkan. Biasanya tiap tahun itu kan modusnya zakat, supaya dia dapat zakat. Bahkan pakai zakat keliling. Ya, kalau di kampung saya ada di zakat keliling. Satu rumah datangin lagi yang kira-kira rumahnya besar dikit, diputerin sama dia tuh zakat sini. Kalau sudah 1 orang 2 orang datang pertama, kemudian kalau sudah diterima, nanti dia yang 2 ini bilang ke teman-teman yang lain, pada geruduk semua. Iya, ini di rumah sini, dapatnya banyak nih. Lama dah. Ya, iya kali 10.000, katanya kecil. Lah kalau dikali orang berapa? 100 saja 1 hari, udah jelas tuh. Dikali berhari-hari. Yang penerima zakat itu, apakah dia untuk selamanya di penerima zakat atau ada waktu tertentu? Oke. Mu'allaf ini bukan berarti nanti ketika ada mu'allaf lagi nanti dia masih mendapatkan gitu. Jadi yang namanya permasalahan ini adalah ketika kita berikan zakat sampai dia benar-benar mantap ke dalam agama Islam, sekiranya membantu. Orang fakir miskin juga kan hampir tiap tahun dikasih
gitu. Orang mu'alaf juga tiap hari, mungkin tiap minggu, tiap bulan dia ada orang mu'alaf baru, mu'alaf baru. Tapi kan semua orang mu'alaf nggak dipukul rata kayak orang miskin, orang fakir. Kalau mu'alaf yang kaya, ada juga orang kaya. Apa kita berikan zakat? Banyak artis mu'alaf. Artis mu'alaf. Jadi kita Anton Medan mu'alaf. banyak ya artis orang-orang kaya yang masuk Islam. Ya. Artis Korea kemarin barusan Apal artis Korea. Iya kemarin apa loh? Setingkat RW ini. Ternyata update juga nih perkoreaan. Ustaz, saya mau nanya nih. Iya. Hubungan dengan mualaf juga nih. Iya. Apabila dalam suatu daerah atau wilayah itu kan kita yaitu kayak seandainya setiap tahunnya gitu dia memang nerima, tapi kan kita nggak tahu dia itu entah itu dia masuk Islam atau enggak kan gitu dalam satu daerah gitu. Nah itu gimana, apa dia itu dapat menerima zakat atau tidak? Karena dalam dia nikah kan kita nggak tahu dia baca syahadat atau apa gitu. Nah itu gimana kan? Karena kita lihat dari sehari-hari kita tahu gitu, dalam hari tahu dia enggak agama Islam misalnya, itu bagaimana? Karena kita lihat dia juga sehari-hari membutuhkan gitu zakat gitu. Gimana? Karena itu berhubungan satu dua ya. Pertama, kalau hidup bermasyarakat bisa kita klarifikasi status dia. Tanya, kalau ada RT tanyain RT, kalau ada RW tanyain RW yang bersangkutan. Tanyain kamu agamanya apa biar jelas. Apalagi sekarang alhamdulillah kita terbantu sama KTP, ada tulisan Islam atau nggak Islam. Syukur-syukur ketika masuk Islam dia update KTP-nya. Ya kan? Nah masalahnya kalau ketika dia masuk Islam kemudian KTP-nya belum diupdate, masih agama yang dulu, nah ini yang masih diragukan. Apakah dia hanya mulutnya aja atau benar-benar sudah masuk tetapi KTP-nya belum diubah. Nah, itu pertama kan. Kedua, kalau misalkan kita berikan kepada seorang muslim yang tadi ngaku-ngaku, ternyata kemudian terbukti bahwa dia adalah bukan muslim, konsekuensinya bagaimana? Insya Allah besok biar enggak itu ada, itu termasuk juga kepada tadi penerima zakat, ternyata bukan penerima zakat gitu, ternyata dia orang kaya. Insya Allah insya Allah. Kalau kayak gitu Pak Ustaz, kan 8 kriteria yang berhak terima. Kalau kita salah ngasih nggak ada di 8 itu, yang menanggung ibaratnya yang ngasih siapa? Ya insya Allah kita akan bahas besok. Ya, tanyain aja besok ya, diingetin ini. Setiap orang yang tadi saya tangguhin pertanyaannya besok sudah datang besok. Ya. Bukan besok ya. Jika di satu tempat atau desa itu mereka sama sekali di sana tidak ada penerima zakat yang 8 golongan itu misalkan. Iya. Terus apakah apakah kita bisa memberikan zakat itu kepada bukan santri istilahnya di sebuah pondok pesantren itu, terus semua begitu, apakah itu diperbolehkan? Insya Allah besok. Besok lagi. Ada yang besok ada, gitu masuk ke dalam kategori besok. Jadi kalau lihat fisabilillah Ustaz ya, itu penjabarannya kan bukan orang yang berperang di jalan Allah ya. Termasuk tadi para guru ngaji. Apa termasuk itu yang namanya bidan yang bekerja di nolong orang lahiran, kan boleh dibilang sampai ke pelosok-pelosok gitu. Oh dia termasuk juga ya? Enggak termasuk Pak, enggak termasuk.
Kecuali kalau pengurus masjid atau musola itu termasuk fisabilillah. Termasuk dalam pendapat yang penafsiran Al-Kasani tadi, Imam K, namanya Imam Al-Kasani. Dia secara jelas detail mengatakan demikian. Pendekatan kepada Allah itu banyak jalannya, diantaranya adalah seperti itu. Bahkan penuntut ilmu juga dapat gitu, dan semua yang dia khidmatkan, berikan untuk agama Allah, dia berhak mendapatkan zakat. Termasuk kalau pengabdian ke masyarakat, contohnya kayak pengurusan wilayah, nah itu kan masuk. Di sini RW punya kerjakan kan? Bedakan antara maaf Pak. Di sini kalau RW masuk jadi panitia bisa. Iya. Itu udah dijawab. Tapi kalau statusnya RW enggak ada. Kecuali kalau RW-nya miskin. kita bantu, dan dia nggak amil. Kita bantu karena dia kemiskinan. Karena kemiskinannya. Zaman Rasulullah itu nggak ada RW swasta. Mengenai zakat mal bisa. Kenapa? Tanya mengenai zakat mal. Kenapa? Kalau zakat mal, ukuran orang yang harus berzakat mal itu ukurannya berapa, Pak? Itu nanti itu masuknya zakat mal itu. Berapa ukuran yang dikeluarkan? Orang yang harus mengeluarkan zakat mal. Ukuran orang, hartanya, itu masuknya ke zakat mal itu, bukan di zakat fitrah. Masuk ke nisab maksudnya. Standarisasi orang mendapatkan kewajiban zakat mal itu berapa? Kan zakat mal ada emas, ada dagang, ya, kemudian pertanian dan perkebunan, kemudian barang tambang, terus satu lagi apa itu? Hutanan ya? Iya, pertanian, perkebunan. Nah, itu masuk zakat mal. Dan setiap itu dia ada standarnya. Ada standar kewajiban supaya dia mendapatkan wajib zakat, dan ketika sudah sampai itu berapa persen yang dia keluarkan itu. Enggak semuanya, enggak sampai 20%, enggak gitu, besar banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ini pantiin sengaja, Pak? Iya. Sengaja? Apa ya? Emang sengaja dimatiin? Iya. Oh iya. No. Oh iya, nggak apa-apa berarti. Oke ya, kita cukupkan sekian. Ya, ngobrol-ngobrol santainya kita lanjutkan habis kita tutup dulu majelis kita ya. Iya. Halo. Susah ya. Oke ya. Jadi kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita dapatkan semoga bisa bermanfaat. Besok terakhir zakat fitrah, semuanya diharapkan hadir ya supaya mendapatkan manfaat. Insyaallah. 2 kali pertemuan, ada Sabtu, ada Minggu. Seninnya nggak ada. Seninnya udah nggak ada. Ya Pak. Ini pulang kampung. Tapi setidaknya sebelum kita pulang ke negeri masing-masing udah ada lah kita memberikan tentang zakat fitrah gitu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an warzuqna amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarruna wa salana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.